warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku yang dimuliakan Allah dimanapun kalian berada, bangga doakan mudah-mudahan kalian semua dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu dijauhkan oleh bala musibahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan aku yang dimuliakan Allah, hari ini kita itu dihadapkan oleh suatu situasi dan kondisi yang menyebabkan kita harus belajar seperti ini, secara jarak jauh atau daring, tidak bisa bertatap muka seperti normalnya, karena dunia bangsa Indonesia khususnya di Lumajang ini masih ada namanya virus corona atau COVID-19 yang selalu menghantui diri kita. Sebenarnya kita itu tidak boleh benar-benar takut, ya, tidak benar-benar takut, asalkan kita itu menjaga diri kita sendiri. Pemerintah sudah menganjurkan, memberikan perintah, salah satunya kita harus menggunakan masker saat kita berpergian, saat kita ke tempat ramai khususnya. Kita selalu menggunakan masker, wajib. Ini untuk apa? Untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jadilah manusia, jadilah siswa, pemuda dan pemudi yang ikut serta memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Yang kedua, sering mencuci tangan, ya, dimanapun sering mencuci tangan. Banyak di tempat-tempat keramaian, wisata dan sebagainya, toko-toko itu sudah disiapkan untuk cuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak antara satu dengan yang lain. Ini adalah aturan, ini adalah perintah, ini adalah protokol kesehatan untuk kita gunakan supaya kita terjaga, terhindar dari penyakit yang namanya COVID-19. Harus ikuti, kita ikuti. Nah, jadilah pemuda yang ikut atau yang taat kepada aturan-aturan yang seperti ini. Baik anak-anakku, hari ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan judulnya itu membentuk pribadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja unggul. Nah, di sini sudah saya singgung tadi, taat. Nah, kita bahas yang pertama yaitu yang berkaitan dengan taat. Oke, sebentar ya. Nah, dalam bab ini ya, itu ada satu dalil yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 59. Apa bunyinya surat An-Nisa ayat 59 ini? Ada yang tahu? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, ini saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika wa ahsanu ta'wila. Nah, itu ya. Itu adalah bunyi dari firman Allah surat An-Nisa ayat 59. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul atau Nabi Muhammad. Pertama, kita harus taat kepada Allah, dan yang kedua taat kepada Rasul. Yang ketiga, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan atau pemimpin di suatu daerah itu di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya. Jika kita berbeda
berpendapat dengan pemimpin kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran atau hadis-hadis Nabi. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itulah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa 59. Cerita asbabun nuzulnya surat ini yaitu saat ada panglima perang, ya, itu memerintahkan kepada anak buahnya itu untuk memasuki suatu daerah atau pokoknya perintah kamu. Nah, tapi ini tidak mengikuti karena ini bukan perintah dari Kanjeng Nabi. Nah, turunlah ayat ini. Ya, kita harus mengikuti, harus mengikuti apa yang dikatakan oleh pemimpin kita. Selama itu tidak berbenturan, tidak melanggar Al-Quran dan hadis. Oke, itu ya. Ini ada beberapa kandungan dari surat An-Nisa. Itu yang pertama, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni perintah kepada orang beriman agar taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, ya, serta taat kepada ulil amri atau pemimpin. Kedua, mentaati perintah Rasul, baik perintah mengamalkan maupun meninggalkan larangannya. Atau Kanjeng Nabi, ini tinggalkan, ini laksanakan. Nah, itu adalah termasuk juga taat. Mematuhi juga aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri. Ya, mematuhi ketentuan atau ketetapan yang ditetapkan oleh ulil amri atau pemimpin. Atau kalau di Indonesia itu yang dikatakan ulil amri secara global besar adalah presiden kita, yaitu Bapak Jokowi Dodo. Nah, ini adalah selaku pemimpin tertinggi bangsa negara Indonesia. Jadi membuat peraturan ini wajib kita ikuti selama tidak bertentangan dengan agama atau Al-Quran dan hadis. Di bawahnya lagi ada gubernur, di bawahnya lagi ada bupati, wali kota, di bawahnya lagi ada kecamatan, Pak Camat, di bawah lagi ada kepala desa. Ini ruang lingkup yang paling kecil lagi, di rumah ada kepala rumah tangga. Mesti akan ada aturan-aturan yang diberikan oleh kepala rumah tangga atau ayah kita. Contohnya, lo ojo mulai bengi, jauh mulai. Ini ada aturan, ya, meskipun tidak tertulis dalam kertas. Nah, saya kira jauh mulai bengi mulai isu. Ya, jauh mulai bengi mulai isu. Ono nggak boleh bengi, ono. Yang keempat, nanti selanjutnya meliputi ketaatan itu meliputi kepada Allah, Rasul, ulil amri. Dan ketika ketaatan itu tidak perlu dipertentangkan, tidak usah diperdebatkan. Itu sudah ada perintah. Yang terakhir, jika terdapat masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat, disebabkan tidak ada petunjuk yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis, maka jika ada seperti itu kita harus berijtihad, ya, mengambil suatu hukum yang baru, namanya ijtihad. Di sekolah kita juga ada peraturan-peraturan yang harus kita taati. Taat itu kan patuh, tunduk, mengikuti. Ya. Sebagai upaya memahami lebih jauh apa itu terkait dengan taat. Nah, yang pertama, taat di antara disiplin dan beragama yang baik. Ya, taat menjadi faktor paling penting mewujudkan rasa disiplin. Ya. Kita kalau mengikuti aturan-aturan yang ada itu enak. Jika kita akan terbiasa disiplin. Di sekolah, ya, di sekolah kita disuruh yang laki-laki masukkan bajunya, gunakan beg.
mesti tidak akan ada masalah. Gunakan topi, ya, dan lain sebagainya. Tidak akan masalah. Disiplin, tepat waktu. Nah, ya, kalau masuknya jam 7, ya paling enggak jam setengah 7 sudah ada di sekolah. Jangan ngepres, ya ngepres ketayalan, apalagi melebihi. Ya, itu adalah bentuk pembentukan karakter supaya kita disiplin. Kita diajarkan disiplin. Dalam Islam kita diajarkan terkait dengan an-nadhafatu minal iman. Paling enggak kita itu membersihkan diri kita itu 5 kali sehari. Butuh lah. Paling tidak. Nah, sering bersih-bersih. Coba bersih. Ya, itu ya. Nah, kita dianjurkan untuk menggunakan masker saat bepergian dan sebagainya. Taati biar kita disiplin, ya, biar kita disiplin. Nah, sekarang itu kan ada itu razia dari polisi itu terkait dengan penggunaan masker. Ya, kena razia nggak pakai masker, kena denda. Suruh beli masker 50.000, 100.000, pakok. Ya, ini dibuat memang ini. Nah, kena razia, lupa, enggak ada alasan. Jangan awakmu sih nggak disiplin, nggak mengikuti aturan. Lampu merah, seru apa? Cek robot, bus. Nah, kecelakaan, siapa sih disalah dong? Nah, kan gitu, karena ini tidak disiplin, tidak taat pada aturan. Gitu ya. Atau pada aturan itu. Yang kedua, taat kepada ulil amri. Setiap orang beriman harus mentaati Allah, Rasulnya, dan kepada para pemegang kekuasaan atau pemerintah atau pemimpin. Kalau di sekolah itu ada namanya kepala sekolah. Nah, membuat peraturan-peraturan, ada BK, kita harus ikuti itu ya. Semuanya itu aturan, tata tertib, ya, yang diberikan kepada kita itu untuk membimbing kita untuk membentuk karakter yang baik bagi kita. Itulah. Terus yang ketiga, cuma ada dua barisan. Jadi yang berkaitan dengan taat. Nah, ini taat kepada ulil amri, kepada Allah dan Rasul. Intinya ada 3. Taati semua perintah Allah, taati semua perintah Rasulullah. Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat 5 waktu, kita laksanakan sholat 5 waktu. Yang tepat waktu, lewis adhan dan mudah. Ya, Kanjeng Nabi memerintahkan kepada kita untuk sering-sering puasa. Ya, kita banyak itu yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Ya, dilarang untuk minum khamar. Jadi minum khamar itu. Ya, enggak khamar, komik Pak. Oh iya, komik. Jadi komik. Nah, situ orang apa, tapi lek akeh sabuk mbok urut. Ya, itu bukan tombol. Pokoknya jamur jelek dong, atau bahasa Inggris masuk dengan pedet. Ya, jangan, apalagi dicampur alkohol, autan. Aduh, minuman. Cari sudah yang halal. Yang halal itu yang banyak, jus, buah. Ya, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan taat hari ini ya. Di pertemuan pertama ini kita membahas terkait dengan taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Nah, ya, kita harus mematuhi semua apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi perintah Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh pemimpin kita, baik secara besar atau ruang lingkup kecil. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan japri di Pak Angga, ya, Pak Angga, jangan. Jika ada tutur kata yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.